Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jana Guru Singa, NIM 180210070, Lokal 5B, Mata Kuliah Pembangunan Regional, Dosen Pengampu, Ibu Risna Dewi, Essos MSP. Dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran transportasi terhadap perkembangan regional pasca pandemik COVID-19. Transportasi sangat penting peranannya bagi daerah baik itu pedesaan ataupun daerah semi-urban atau urban di negara-negara yang sedang berkembang, karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Akses terhadap informasi pasar dan jasa masyarakat dan lokasi tertentu, serta peluang-peluang baru kesemuanya merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pembangunan. Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan dikembangkan apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antara wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Memasuki awal tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di Cina untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan. Selain di tingkat pusat, langkah siaga juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyiagakan 100 unit rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Pada tanggal 28 Januari 2020, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Budi Silvana, menerangkan soal penerbitan pedoman kesiapsiagaan khusus menghadapi virus corona. Pedoman ini dibuat mengadopsi apa yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Inilah yang dijadikan acuan petugas kesehatan untuk penanganan jika terjadi penularan. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain, meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses langsung ke Cina, yakni Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam, dan Manado. Sebagai alat bantu proses penawaran dan permintaan yang perlu dihantarkan menuju wilayah lain, diperlukan sarana transportasi. Sarana transportasi yang memungkinkan untuk membantu mobilitas berupa angkutan umum. Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat. Infrastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumbuh perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan jalan yang memadai. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua pada kuartal 2018, yaitu tumbuh 8,59% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Karena penyebaran wabah COVID-19, seluruh negara di dunia mengalami masa kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah virus tersebut telah menjadi pandemi dan menyebar secara global. Begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakan moda transportasi karena dibatasi adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut dibuat untuk membatasi sebuah roda kehidupan dalam penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat. Masyarakat dihimbau untuk menghentikan semua aktivitas publik dan membatasi keluar rumah, seperti sekolah, kuliah,
kerja sekaligus ibadah semua dilakukan dari rumah, serta dibatasi akses pergerakan moda transportasi masyarakat keluar kota dan sebaliknya. Penurunan pada angkutan penumpang, seluruh moda telah mencapai 75% sampai 100%. Bahkan dari angkutan pariwisata telah mencapai 100%. Dalam penurunan ini terjadi di berbagai daerah, salah satunya terdapat di wilayah Jabodetabek. Di wilayah Jabodetabek, angkutan umum menurun tidak seperti biasanya selama wabah COVID-19. Bahkan, pergerakan moda transportasi sudah mengalami penurunan sebelum diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Berkaitan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi ini, sektor pariwisata merupakan bidang yang terdampak secara langsung akibat wabah corona. Untuk itu, pemerintah menyiapkan insentif fiskal demi mendongkrak industri pariwisata yang lesu akibat wabah corona. Insentif ini diharapkan akan mendorong maskapai penerbangan, industri perhotelan, dan agen perjalanan untuk memberikan diskon tarif 30-40% selama 3 bulan. COVID-19 adalah virus yang mendunia. Selain berdampak pada aktivitas interaksi sosial, juga berdampak pada menyusutnya pertumbuhan ekonomi dan dunia politik, keuangan kas negara yang menyusut akibat penanggulangan COVID-19, serta pendapatan per kapita yang menurun berdampak pada banyaknya pajak yang menunggak. Hal ini tentu saja mengakibatkan menyusut pula perkembangan regional, di mana aktivitas-aktivitas pembangunan daerah tidak difokuskan lagi, karena fokus beralih pada penanggulangan COVID-19. Selain daripada itu, para pekerja juga dengan terpaksa berhenti atau vakum sejenak dari pekerjaannya demi menerapkan peraturan pemerintah, yaitu di rumah aja. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Diskusi atas perencanaan dan pembangunan yang berketahanan pandemi sudah selayaknya digaungkan dan dipikirkan oleh semua pihak agar Indonesia bisa bangkit lebih kuat untuk melawan pandemi saat ini atau yang akan datang.